Kapitalis juga punya peran membangkitkan atau menghancurkan seni-seni tradisi itu. Anak kemenakan itu adalah pelapis dada datuknya. Nah, sementara datuk adalah penutup aib anak kemenakannya. Tinggi-tinggi si pokok pelam, tempat bersarang burung tempua. Izinkan kami mengucap salam takzim untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, tentunya kalau tuan pergi ke hulu, carikan saya burung uak-uak. Hai semua uak-uakku, kembali kita di podcast Tertawa. Iya. Baik, kali ini kami dari podcast Tertawa Disebut Riau akan mengangkat suatu tema, yaitu adalah peran masyarakat adat dalam mewujudkan Visi Riau tahun 2025. Tentunya kita tahu bahwa Visi Riau 2025 adalah terwujudnya Provinsi Riau sebagai pusat perekonomian dan kebudayaan Melayu dalam lingkungan masyarakat yang agamis dan sejahtera lahir dan batin di Asia Tenggara tahun 2025. Tentunya dalam mewujudkan visi ini, berbagai kalangan tentu mempunyai hak ataupun peran dalam mewujudkan visi ini. Tentunya untuk membahas tema kita kali ini, kita kedatangan tamu, ya, sesuai dengan Tertawa, itu adalah terima tamu, langsung bawa. Iya. Dan kali ini narasumber kita ialah seorang budayawan dan juga beliau juga dikenal sebagai ataupun memegang jabatan saat ini sebagai Sekretaris Umum Majelis Kerapatan Adat Lembaga Adat Melayu Riau Provinsi Riau, yaitu adalah Datuk Aprizal Alang ataupun lebih sering kita panggil Tok Alang. Assalamualaikum Tok, sehat Tok? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Jadi untuk kebutuhan podcast itu, karena biasanya akrab disapa Tok Alang, tapi karena podcast kita Tertawa, jadi kami panggil Wak Alang. Tak apa, Tok? Okey. Baik, seterusnya berkaitan dengan tema kita pada hari ini, iaitu peran masyarakat adat, Tok. Wak Alang. Jadi, masyarakat adat itu sendiri bisa dijelaskan sedikit apa yang dimaksud dengan masyarakat adat, Tok? Masyarakat adat itu secara istilah di Indonesia disebut sebagai masyarakat hukum adat. Baik. Masyarakat hukum adat ini tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 45, khususnya di pasal 18B. Keberadaan masyarakat hukum adat itu diakui sepanjang masih ada. Jadi kata kuncinya sepanjang masih ada. Berarti kalau dia ada, masih diakui berarti secara? Masih diakui. Tapi untuk pengakuan itu ada syarat-syarat yang harus dilalui. Nah, umpamanya masyarakatnya itu terkumpul di suatu wilayah tertentu dan punya batas-batas tertentu, ada pranata adat itu sendiri, ada penguasa dan segala macam, dan hukum-hukum adat itu masih berlaku. Itu diantara yang harus ada, dan itu awalnya mesti diakui dulu pada tingkat kabupaten. Nah, kalau dia terdapat di 2 wilayah kabupaten, maka pengesahannya itu di tingkat provinsi. Oh, berarti level gubernur tibanya itu dia keberadaan masyarakat hukum adat itu. Oke. Baik, kalau kita tahu Alang, untuk di Provinsi Riau sendiri kan terdiri dari beberapa masyarakat adat. Mungkin bisa Wak Alang jelaskan sedikit apa-apa saja masyarakat adat yang ada di Provinsi Riau ini. Di Riau ini setidak-tidaknya ini istilah baru sebetulnya. Dikenal dengan masyarakat adat Melayu pesisir, ada Melayu daratan. Oke, terbagi 2. Ya, terbagi 2. Nah, kalau dulu tentu terbagi 3. Ada masyarakat Melayu kepulauan. Nah, di daratan itu juga masing-masing masyarakat Melayu itu punya ciri khas tersendiri. Ciri khasnya ini bisa
lihat bagaimana sistem adat itu berlaku pada komunitas masyarakat itu sendiri. Nah, agak berbeda di pesisir. Tapi sesungguhnya saya akui saya pernah khilaf mengikut kata seseorang bahwa di pesisir itu di pesisir itu Melayu itu adalah bangsa, Melayu itu adalah suku. Oke. Saya pernah terbawa arus untuk pernyataan ini. Sementara di daratan bangsa Melayu dan punya suku tersendiri. Tersendiri, betul. Nah, tapi sesungguhnya Melayu pesisir itu dia punya suku-suku. Itu terdapat di dalam Babul Kawaid yang artinya pintu segala pegangan, ditulis oleh Kesultanan Siak periode kedua, tepatnya masa sultannya Sultan Syarif Hasim Abdul Jalil Syarifuddin. Oke, berarti menarik nih Wak Alang dan Wak Waku semua. Ada tadi namanya Babul Kawaid ya, Wak Alang ya. Itu isinya kalau lebih lengkapnya apa kira-kira itu Wak Alang? Isinya itu seperti undang-undang. Oh, oke. Undang-undang, Seperti kitab undang-undang. dan di situ terdapat 11 provinsi di Kerajaan Siak itu. Pada masa itu ya. Pada masa itu, pada sistem kerajaan itu membagi wilayah itu menjadi 11 provinsi. Masing-masing provinsi ini ditulis suku-sukunya di situ. Seperti provinsi Siak dan provinsi Pekanbaru itu sukunya itu sama. Ada tanah datar, Kampar, pesisir, dan 50. Nah, tapi di sini ada enggak orang Siak di sini? Ada Wak Waku? Orang Siak kira-kira? Saya mau uji kalau ada orang Siak, tahu enggak dia suku mana dia masuk. Kalau tidak tahu, kacau. Kalau tidak tahu, ya bagaimana kita mengharapkan kebudayaan Melayu itu sebagai pusat kebudayaan di Riau, di Riau, yang kita ingin capai adalah di Asia Tenggara. Betul. Baik, kalau kita tadi telah melihat ataupun mendengar dari Wak Alang tentang masyarakat adat apa saja yang ada di Provinsi Riau, mungkin kita saat ini berbicara tentang masuk ke tema kita tadi, peran masyarakat adat untuk bagaimana mencapai visi dari Riau ini di 2025. Bagaimana menurut Wak Alang? Masyarakat adat itu sendiri, sepanjang dia diakui ataupun tidak diakui, sebetulnya dia bergerak dengan caranya sendiri. Oke. Nah, ciri-ciri masyarakat adat itu diantaranya mereka punya apa yang kita katakan dengan local wisdom. Local wisdom. Kearifan lokal. Kearifan lokal itu selain tertuang di dalam hukum-hukum adat, juga ada di dalam tradisinya, juga ada dalam kebiasaannya. Dan 3 unsur inilah yang membentuk karakter masyarakat adat itu sendiri. Karakter itu bolehlah kita katakan sebagai nilai etik, nilai etika, moral, yang kita sebut juga dengan adab. Nah, ujung dari hasil ketiga unsur ini menghasilkan generasi yang beradab sesuai dengan pengetahuannya tentang adat itu sendiri. Oke. Baik Wak Alang, mungkin teman-teman atau wak-wakku yang ada di sosial media ataupun yang menyaksikan ini mungkin bisa komentar tadi. Mungkin dari Siak kata Wak Alang tadi apa saja suku mereka, dan juga mungkin dari wilayah lain yang ada di Provinsi Riau seperti di Bengkalis, Meranti, dan juga mungkin di Rokan Hulu dan sebagainya. Boleh share ataupun komen di bawah ini dari asal dari mana dan suku mana ataupun suku apa dari teman-teman atau wak-wakku
yang saat ini sedang menyaksikan kita pada hari ini. Seterusnya kita mengetahui bahwa mungkin masyarakat adat ini tadi Walang sebutkan itu terdiri dari 3 unsur, ada local wisdom segala macamnya. Tentunya kita tahu bahwa masing-masing dari masyarakat adat ini mempunyai yaitu semacam karya budaya. Jadi bagaimana pandangan Walang tentang karya budaya ini dapat membantu mewujudkan Visi Riau di 2025 tersebut? Baik, karya budaya masyarakat adat ini kalau kita ingin melihat sebagai tanda itu kita baca dia karya budaya. Nah, sepanjang nilai-nilai dari hasil kearifan lokal itu masuk dia ke dalam peristiwa-peristiwa yang ada di komunitas adat itu, maka itu sangat berperan penting untuk melihatkan kepada dunia luar bahwa inilah Melayu, kalau dia Siak, inilah Melayu Siak, kalau dia Kampar, inilah Melayu Kampar, sehingga perbedaan antara Melayu Siak, Kampar, Pelalawan, mana lagi itu Indragiri, nah, itu jangan dianggap sebagai hal yang mengkhawatirkan, tetapi sesungguhnya itu harus kita pandang sebagai kekayaan. Nah, di dalam menilainya itu seperti kita melihat gunung. Gunung itu ada pohon yang tinggi rendah. Kalau kita lihat jauh, dia cantik. Nah, kalau laut itu dia sama saja, tapi tetap ada gelombang. Betul. Tetap ada perbedaan. Kita lihat dia tetap menawan. Nah, begitu juga dengan adat. Itulah kekayaan masyarakat Melayu itu sendiri. Nah, saya berharap jangan bertelagah bahwa kami Melayu ini itu yang kita hindari. Ya. Karena menurut kita ataupun menurut Alang ataupun kita semua bahwa Melayu itu sebetulnya semua Melayu ya Walang ya. Tapi memang ada itulah kekhasan ataupun ciri khas dari masing-masing. Melayu Siak ada perbedaan sendiri dan juga karya budayanya pasti akan terlihat perbedaan dari masing-masing itu sendiri. Baik, kalau kita melihat tadi kata Walang, karya budaya ini sangat penting dan menunjukkan bahwa itulah identitas dari misalnya Melayu Siak di orang luar melihatnya begitu. Jadi kalau kita melihat perannya ini kan sangat penting nih masyarakat ini dalam contohnya satu contoh tadi di karya budayanya itu sangat penting. Jadi bagaimana ke depannya agar masyarakat adat ini tetaplah dia terjaga dan juga tetaplah dia eksis di dunia ataupun masuknya era luar. Nah, karya budaya. Nah, karya budaya itu tadi saya katakan bahwa adat itu salah satu pengontrolnya. Nah, kita katakan kalau kita membuat perahu itu bagian dari karya budaya masyarakat Melayu. Tapi kalau membuat pesawat terbang itu bukan bagian dari kebudayaan masyarakat Melayu. Nah, itu ya. Walaupun mungkin orang Melayu bisa membuatnya. Nah, bisa membuat pesawat apa segala macam ya. Nah, kita lihat dari kearifan lokal tadi itu aktualisasi, salah satu aktualisasi karya budaya Melayu itu kesenian dalam bentuk tradisi kah kita katakan, ada kelisanan, ada musik dengan berbagai macam peralatan, berbagai macam nada-nada. Nah, ada juga karya budaya dalam bentuk syair. Nah, semuanya itu adalah pendukung dari terlaksananya peristiwa-peristiwa adat. Tapi kita juga harus ingat, kapitalis juga punya peran membangkitkan atau menghancurkan seni-seni tradisi itu. Bisa membangkitkan atau justru menghancurkan ya? Justru bisa menghancurkan. Dapat saya contohkan, sekarang orang membuat bebano itu sudah kesulitan. Kayunya sudah tidak ada.
Kalau kita pergi Kuansing, jalur itu buat dari kayu yang besar. Yang umurnya berapa ratus tahun atau puluh tahun. Sekarang kayu-kayunya kan sudah tidak ada lagi. Dan kalau kita tidak hati-hati, tidak menutup kemungkinan tradisi pacu jalur itu juga akan hilang bersama dengan waktu. Wah, itu dengar wak-wakku. Jadi sebetulnya kita semua di sini mempunyai peran juga sebetulnya Wak Alang ya. Karena tadi disebutkan Wak Alang, kalau seandainya kayu-kayu ataupun batang-batang tinggi itu tak ada lagi, dari mana kita nak jalur? Akhirnya tradisi pacu jalur itu akan hilang dengan sendiri. Baik, seterusnya Wak Alang, karena mengingat Wak Alang juga merupakan Sekretaris Umum Majelis Kerapatan Adat Lembaga Adat Melayu Riau. Jadi di sini kita tahu bersamalah bahwa LAM Riau itu didirikan, yaitu salah satu idenya adalah untuk membangkitkan batang terendam. Jadi mungkin Wak Alang bisa sedikit bercerita tentang dasar ini, membangkitkan batang terendam itu apa tuh, supaya Wak semua tahu. Lembaga Adat Melayu Riau itu didirikan pada tahun 1970. Salah satu penggagasnya yang punya peran penting waktu itu Gubernur Riau, kebetulan itu putra dari Melayu Riau, itu Arifin Ahmad, dan sekarang salah seorang pendirinya itu yang masih hidup, alhamdulillah, itu Datuk Seri Oka Nizami Jamil. Nah, itu satu-satunya yang masih hidup. Dan berdirinya lembaga adat itu hasil berhimpunnya semua pemegang kekuasaan adat pada waktu itu yang ada di Riau berkumpul dan bersama-sama mendirikan lembaga adat itu sendiri. Kalau kita lihat gedungnya yang megah sekarang itu dimulai pembangunannya itu pada tahun 1982. Berarti dari pembentukan awal 1970 butuh waktu juga 18 tahun untuk membangun Balai LAM itu. Mengapa lembaga adat ini dirasa perlu untuk dibuat? Itu sebenarnya kegelisahan orang tua-tua masa dulu melihat perkembangan teknologi. Nah, teknologi pada masa itu ya. Kalau dibandingkan dengan masa sekarang, betapa dahsyatnya kan. Dan pandangan orang tua bahwa masyarakat Melayu itu sudah melupakan jati dirinya. Identitasnya dia lupakan. Nah, maka muncullah salah satu fungsinya membangkitkan batang terendam. Nah, untung masih terendam. Kalau terbenam kan itu udah sulit tuh. Nah, secara singkat, batang itu dapatlah sebagai simbol dia. Dia kalau bicara adat ini jarang sekali bahasa itu bahasa yang langsung, tapi dia lebih kepada bahasa-bahasa yang kias yang perlu kita cari makna yang sebenarnya. Nah, itu batang itu adalah adat itu sendiri. Adat diibaratkan seperti batang. Seperti batang ya. Nah, adat itu sudah mulai tenggelam dan itu dibangkitkan kembali. Nah, itulah peran penting Lembaga Adat Melayu Riau itu berdiri. Nah, kalau dia tidak sanggup membangkitkan batang terendam itu dengan cara apapun, maka sesungguhnya Lembaga Adat Melayu Riau itu sudah mengkhianati. Saya tidak mengatakan tidak berhasil, tapi dia mengkhianati apa yang dicita-citakan oleh para pendiri, para pendahulu itu. Saya juga tertarik dari Wak Alang dengan ada satu kata dari Wak Alang adalah jati diri Melayu. Jadi boleh dijelaskan apa itu maksud dari jati diri Melayu lebih dalamnya tuh Wak Alang? Itu di dalam Islam itu. Islam mengajarkan bahwa Allah berkata, bahasa kitanya, aku ciptakan manusia itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, agar
saling memahami, kurang lebih mengenal ya, saling mengenal ya. Jati diri Melayu itu tidak boleh kita samaratakan. Jadi jati Melayu Riau itu kan tadi bisa kita lihat Kampar, Rokan, Indragiri, Kuansing, Pelalawan, Siak, apalagi Bengkalis, ya, mungkin Bengkalis segala macam. Nah, jangankan berbeda kabupaten dalam tataran administrasi pemerintah, antara kampung yang satu dengan kampung yang lain itu pasti ada perbedaan. Nah, kita sama-sama Melayu, tapi kita beda suku. Ya. Kita sama-sama Melayu, tapi secara tradisional musik kita pun berbeda. Nah, itu contoh-contoh mudahnya. Cara kita untuk nikah kawin pun berbeda. Nah, umpamanya bagi masyarakat hukum adat yang menganut sistem kerabatan matrilineal itu tidak boleh menikah satu suku. Nah, makanya orang dulu-dulu harus tahu dia dulu jati diri siapa yang mau dia jadikan pasangan hidupnya. Pasti dia tanya dulu, apa sukumu? Nah, kalau yang datang itu suku Piliang, umpamanya di Kampar itu, betul. lalu perempuan itu adalah Piliang, berarti sesuku dengan ibunya dia. Ibunya laki-laki itu. Berarti itu apa, makcik dia kah atau nah, sekali. Atau dia kakak adik. Makanya dia akan menghindar. Saya tidak akan menjadikan makcik saya, makwo saya sebagai pendamping hidup saya. Maka dia akan cari suku yang berbeda dengan suku dia. Nah, kemudian secara umum orang Melayu itu punya ciri khas tersendiri. Yang baik-baik, begitu kayak baik-baik. Dia tidak sombong, dia rendah hati. Nah, kalau ada yang sombong pasti ada yang sombong. Nah, itu tabiatnya sendiri, perangainya sendiri, tapi bukan Melayu secara umum. Karena Melayu secara umum terakhir dia dikendalikan oleh Sara dan Kitabullah. Nah, makanya di dalam adat dan budaya Melayu itu, kalau ada yang menyimpang dari Sara, maka dia disesuaikan. Nah, karena itu orang mengatakan Melayu itu identik dengan Islam. Bukan berarti kita mengenyampingkan suku-suku terasing yang dulu diistilah suku terasing, sekarang suku asli. Kan masih banyak tuh yang belum atau tidak menganut agama Islam. Terutama Islam. Tapi tidak mungkin orang Melayu sekarang mengenyampingkan mereka sebagai orang Melayu. Nah, apapun itu, mereka lebih tua daripada kita yang mengatakan Melayu modern. Baik, berarti kalau setelah mendengar penjelasan dari Wak Alang tadi, Wak-wakku semuanya, berarti di sini kita melihat jati diri Melayu atau jati diri itu sangat penting. Terutama tadi kita nak meminang pun kita harus tanya dulu. Itu kan jati diri dia. Dia suku apa itu masuk dalam jati diri dia. Jadi seterusnya kita masuk ke lembaga tadi Walang. Jadi Lam Riau ini tentunya dengan ide ataupun gagasan awal pembuatannya itu, yaitu adalah untuk membangkitkan Batang Terendam itu sendiri, itu untuk mempertahankan ataupun membangkitkan kembali adat-adat yang sudah mulai terendam lah kalau dalam bahasa tersebut. Jadi bagaimana peran Lam Riau dalam mungkin membina ataupun tetap bahwa masyarakat adat ini harus tetap eksis ataupun supaya tidak tergerus ataupun hilang dari bumi Rancang Kuning ini. Lembaga Adat Melayu Riau itu walaupun diharapkan membangkitkan Batang Terendam,
tetapi dia tidak ikut campur dalam urusan adat yang ada di komunitas masyarakat adat itu sendiri. Karena mereka lebih tahu tentang adatnya. Nah, Lembaga Adat Melayu Riau, baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota, bahkan ada yang sampai ke kecamatan, dia berfungsi mengadvokasi, membela, mendorong masyarakat hukum adat itu sendiri untuk kembali menggali apa yang ada pada dia yang dulu diwariskan oleh nenek moyangnya itu. Nah, sebab tidak mungkin juga orang Lembaga Adat Melayu Riau mengatur-ngatur adat yang ada di Siak umpamanya, adat yang ada di Indragiri, di Kuansing, tidak mungkin. Karena mereka itu lebih profesor daripada orang yang ada di Lembaga Adat Melayu Riau itu sendiri. Jadi kalau kita melihat tadi memang tidak bisa untuk kita masuk ke dalam adat itu sendiri, Ya. ya Walang. Itu kan bagaimana kita mendorong mereka untuk tetap istilahnya tetap dalam ataupun menghidupkan bagaimana karya budaya dan segala macam yang ada di dalam masyarakat adat itu sendiri. Seterusnya kalau melihat program LAM saat ini, apakah itu sudah sangat bersentuhan tak dengan masyarakat adat itu sendiri? Nah, tadi itu kan ada Lembaga Adat Melayu Riau, Provinsi Riau, kedudukan di ibu kota provinsi di Pekanbaru. Itu yang di balai Ya, adat. itu di balai adat itu. Kemudian ada di kabupaten kota, bahkan ada di kecamatan. Nah, karena kita secara organisasi terstruktur, maka kita mendorong yang kabupaten mendorong yang ada di kecamatan. Persoalannya, nasib Lembaga Adat Melayu Riau yang ada di kabupaten kota itu tidak sama nasibnya dengan lembaga adat Melayu yang ada di provinsi. Kenapa gitu Walang? Nasib apa pun sekarang? Ya, nasib ini kan kalau sudah berjuang Betul. tidak berhasil, itu kan jatuhnya kepada nasib. Nah, mereka pemerintahan kabupaten kotanya itu tidak memberikan support anggaran kepada lembaga adat yang ada di kabupatennya. Nah, tingkat provinsi nasibnya kan bagus, diberikan support anggaran. Nah, tapi sayangnya provinsi tidak bisa menghibahkan anggarannya ke kabupaten kota kecuali dalam bentuk program. Maka melalui itulah kita coba untuk hadir di kabupaten kota, melakukan program-program yang sesuai dengan kepentingan pelestarian dan pengembangan adat di kabupaten kota itu sendiri. Berarti memang masalah ini hampir terjadi di seluruh kabupaten kota ya Walang ya. Tapi kalau untuk melihat apakah program dari kabupaten LAM kabupaten kota itu apakah sudah bersesuaian tak dengan program yang ada di LAM provinsi Riau? Ini teknis organisasi ya. Kita punya rapat pimpinan, ada rapat kerja itu menghadirkan kabupaten kota, juga ada rapat pimpinan itu menghadirkan kabupaten kota. Disitulah kita godok kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan untuk tahun berikutnya. Tapi kabupaten kota sejauh ini kan susah untuk mensupport. Nah, hanya kita yang bisa datang. Nah, kadang-kadang lain orang kan lain pula pemikirannya. Kita inginkan masuk ke dalam lingkaran adat itu. Nah, mereka itu paham dengan komunitas masyarakat adat itu, pucuk-pucuk sukunya kah, datuk-datuk, nenek mama itu, paham dia dengan adatnya. Tapi boleh dikatakan dia tidak paham bagaimana cara untuk mengungkapkannya kepada
halayak luar dari komunitasnya. Bahkan pada komunitasnya itu sendiri, anak keponakannya juga ada yang tidak kenal sama datuknya. Nah, umpamanya tadi suku umpamanya di Kubu umpamanya, suku Hambaraja, sudahlah dia tidak tahu suku dia apa. Nah, kita tanyakan siapa pemegang teraju Hambaraja ini juga dia tidak tahu. Nah, kenapa? Ini sebagai salah satu contoh kasus. Nah, kalau dulu-dulu itu pucuk suku itu diistilahkan dengan dia yang mengurung, mengandangkan anak keponakannya. Jadi dia yang melepaskannya waktu pagi, dia yang mengurungkannya di waktu malam. Sehingga dia tahu bahwa tidak ada anak keponakan dia yang tidak pulang dari bekerja. Nah, semestinya sebagai seorang datuk, sebagai seorang pucuk itu, kalau dia ingin dihargai oleh anak keponakannya, dia tidak hanya mengurus persoalan nikah kawin, tapi ketika ada silang sengketa rumah tangga anak keponakannya, datuk itu semestinya hadir untuk ikut terlibat menyelesaikan persoalan anak keponakannya itu. Besarnya datuk itu karena anak keponakan. Besarnya datuk suku Ya, adalah karena anak keponakan. Yang diistilahkan bahwa anak keponakan itu adalah pelapis dada datuknya. Nah, sementara datuk adalah penutup aib anak keponakannya. Sebagai contoh penutup aib ini, kalau anak keponakannya mempunyai utang bukan berarti ini utang dalam bentuk duit, tapi dia melakukan kesalahan, maka datuknya inilah yang akan tampil menyelesaikan persoalan itu. Jadi kalau ingin kewibawaan datuk itu betul-betul berwibawa di hadapan anak keponakannya, maka harus seimbang. Peran datuk lakukan dan peran anak keponakan juga harus dilakukan. Disitulah keseimbangan, karena tadi itu besarnya datuk karena anak keponakannya. Dan sebaliknya anak keponakan pun juga menjadi itulah membesarkan datuknya tadi ya. Baiklah, waktu sekalian, memang sebetulnya kalau nak dibualkan lagi lebih panjang, banyak lagi hal-hal yang nak diceritakan, dibualkan dengan walang. Namun itulah waktu juga yang membatasi kita. Dan setelah berpanjang lebar tadi kita berbual, kita melihat peran sangat penting dari masyarakat adat dalam mencapai visi Riau tahun 2025, di mana kita melihat bahawa masyarakat adat iaitu dia mempunyai karya budaya, baik itu kearifan lokal dan sebagainya, yang itu akan menjadi ataupun eksistensi di dunia luar sana. Dan mungkin seterusnya, Walang, kami mungkin bisa meminta sebagai kalimat penutup untuk tema kita pada kali ini. Karena ini menyangkut dengan adat dan budaya, Betul. Tadi juga kita masuk kepada persoalan kearifan lokal. Itu artinya berbanggalah kita dengan kearifan lokal itu sendiri. Jangan kita berbangga dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Nah, kadang-kadang kita bangga dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Padahal itu bisa luncas, bisa tanggal dari kita. Jadi yang lebih elok itu pelihara apa yang ada pada kita, karena sesungguhnya itulah dia milik kita, itulah dia identitas kita. Nah, bila kita menjaganya, maka orang juga akan melihat bahwa bangsa Melayu itu dengan komunitas adatnya tersendiri, di lokal tersendiri, sesungguhnya disitulah persatuan dan kesatuan itu, disitulah kekuatan, sehingga orang lain tidak mudah lagi untuk memporak-porandakan komunitas masyarakat adat itu sendiri. Tergantung kepada mereka ingin diporak-porandakan,
tanggalkan adatnya. Tapi kalau ingin tetap kokoh berdiri, maka peliharalah kearifan lokal masyarakat, pemilik adat dan budaya itu sendiri. Baik, waktu sekalian, demikianlah episode kali ini. Telah kita berbual panjang dan juga jangan lupa terus menyaksikan podcast Tertawa. Dan juga terakhir, satu pantun. Pergi mencari buahku ini, buah jatuh di tepi paya. Demikianlah episode kali ini. Sampai jumpa di podcast Tertawa selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.